Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ida Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Ummu Zahra Ulumiyah selaku moderator dan teman-teman saya Muhammad Irfan Ardiansyah, Muhammad Yusron Maulana, dan Muhammad Ibrahim yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sholat Sunnah Iddain, Gerhana, dan Istisqa. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian, hukum, tata cara, serta hikmah dari ketiga jenis sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu dan kondisi tertentu. Semoga materi ini bermanfaat. Selamat menyimak. Baik, terima kasih kepada Mbak Mia karena telah mempersilahkan kami untuk menjelaskan, mempresentasikan materi tentang sholat idain, sholat gerhana, dan juga sholat istisqa. Kita masuk kepada bab pertama, pendahuluan. Jadi kita harus mengetahui apa sih latar belakang, rumusan masalah, serta tujuannya. Latar belakang. Selain sholat fardu, Allah juga mensyariatkan sholat sunnah pada momen penting. Jadi, selain sholat fardu, kita juga ada sholat yang disunahkan. Anggap saja sebagai nilai plus. Atau ada bahkan beberapa pada sholat tertentu itu punya tujuan yang tersendiri. Seperti yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sholat iddain, yakni perayaan kemenangan iman. Kemudian sholat gerhana, yakni renungan fenomena alam. Dan sholat istisqa, yakni doa berserah memohon air hujan. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana pengertian, landasan hukum, dan keutamaan ketiga sholat tersebut, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan praktis masing-masing sholat sunnah, serta apa hikmah spiritual dan sosial di balik syariat istimewa ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Sholat sunnah iddain. Sholat sunnah iddain, dari namanya, iddain itu adalah 2 hari raya. Artian sholat sunnah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Pengertiannya, sholat sunnah iddain itu adalah sholat sunnah muakkad. Artian sangat dianjurkan. Dilaksanakan 2 rakaat, kemudian berjamaah. Kalau hari raya Idul Fitri itu berarti pada tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha berarti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi hukum sholat iddain itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Kemudian tata caranya berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Untuk sholat iddain itu dilaksanakan 2 rakaat. Untuk rakaat pertama itu 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Berarti tidak dihitung takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baru baca takbir 7 kali. Yang mana di sela-sela takbir tersebut itu dianjurkan untuk membaca tasbih. Kemudian di rakaat kedua itu cukup 5 kali takbir setelah bangun dari sujud. Bangun dari sujud 5 kali takbir baru membaca surat Al-Fatihah. Itu tata cara dalam pelaksanaan sholatnya. Kemudian hampir sama seperti sholat Jumat, sholat iddain juga mempunyai 2 khutbah. Tapi bedanya kalau sholat Jumat itu khutbahnya di sebelum sholat. Kalau sholat iddain itu khutbahnya di setelah sholat. Di setelah sholat. Kemudian dari pelaksanaan untuk sholat Idul Fitri itu dianjurkan untuk agak diperlambat. Karena dengan tujuan takutnya atau ihtiyat, takut ada yang belum melaksanakan kewajiban yakni membayar zakat fitrah. Kemudian untuk sholat Idul Adha itu dianjurkan untuk disegerakan karena biar supaya lekas menyelenggarakan
penyembelian hewan kurban biar tidak memakan waktu yang lama. Itu sekilas singkat tentang tata cara dan juga pengertian sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian apa sih hikmah kita melaksanakan sholat sunnah Idain? Hikmahnya adalah merayakan kemenangan ibadah, memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Merayakan kemenangan ibadah seperti sholat sunnah Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa, melawan hawa nafsu, menahan lapar mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian setelah sebulan itu kita merayakannya dengan sholat Idul Fitri. Kemudian memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah, entah dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sama-sama terasa nuansanya. Yang biasanya kalau setelah sholat Idul Fitri saling bersilaturahmi, yang biasanya setelah sholat Idul Adha itu bagi-bagi daging ke rumah orang-orang, dan menumbuhkan kepedulian sosial, yakni berupa zakat fitrah dan juga pembagian daging hewan kurban. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Silahkan kepada Mas Yusron untuk dilanjutkan pembahasan setelahnya. Oke, terima kasih karena telah dipersilahkan untuk melanjutkan pembahasan. Kalau tadi kita belajar tentang sholat sunnah Idain, sekarang sholat sunnah gerhana, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu khusuf sama khusuf. Sholat gerhana, definisi. Apa sih sholat gerhana itu? Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkadah atau yang sangat dianjurkan yang dilaksanakan saat terjadi gerhana matahari atau khusuf, gerhana bulan atau khusuf. Nah, sholat ini tuh hukumnya sunnah muakkadah. Jadi ketika terjadi gerhana entah bulan atau matahari, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Tata caranya pun beda seperti sholat-sholat yang lain, beda. Nah, tata caranya itu dilaksanakan 2 rakaat. Setiap rakaat itu memiliki 2 kali berdiri. Maksudnya gimana? Maksudnya pembaca Al-Fatihah dan surat serta ruku 2 kali. Jadi setelah ruku pertama, Allahu Akbar, bangkit lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Kemudian setelah ruku yang kedua baru sujud. Itu yang membedakan sholat khusuf dan khusuf dari sholat-sholat yang lain. Kemudian setelah sholat disunnahkan membaca khutbah untuk mengajak jamaah beristighfar, bertaubat dan memperbanyak sedekah. Nah, hikmah kita melaksanakan sholat gerhana itu untuk menyadari kebesaran mutlak penciptaan Allah serta menghapus mitos tahayul kuno terkait gerhana. Kan banyak tahayul, mitos-mitos tentang gerhana yang katanya bulan itu dimakan sama iblis, dimakan sama monster. Tidak. Yang katanya kalau gerhana suruh bangunin ayam, macam-macam lah segala mitos dan tahayul. Nah, hikmahnya kita sebagai umat Islam harus menanggapinya dengan cara yang islami juga, yakni dengan cara sholat sunnah khusuf kalau gerhana matahari, khusuf kalau gerhana bulan. Itu mungkin sekilas penjelasan dari sholat gerhana. Untuk selanjutnya silahkan kepada Mas Ibrahim untuk dilanjutkan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sholat istisqa.
Pengertian salat istisqa yaitu adalah salat sunnah muakkad 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah saat musim kemarau panjang guna memohon limpahan air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwasanya sholat istisqa itu hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan. Jumlah rakaatnya itu ada 2 dan tata cara pelaksanaannya itu harus secara berjamaah. Jadi kalau dilaksanakan sendirian itu tidak sah. Nah, sholat istisqa ini itu dikerjakan saat suatu daerah itu mengalami musim kemarau yang panjang, sampai-sampai di daerah tersebut itu tidak pernah hujan. Akibatnya banyak air yang kering, terus banyak tanah, ladang dan sawah yang tandus, banyak hewan atau bahkan manusia yang kesulitan untuk mencari air bersih. Nah, jadi dianjurkan bagi masyarakat di daerahnya tersebut itu untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, jadi tujuannya sholat istisqa sendiri itu untuk memohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan, yaitu berupa air hujan, agar tanah-tanah di daerah yang kering itu menjadi subur dan airnya muncul kembali. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang sholat istisqa. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan khusus. Dianjurkan berpuasa 4 hari berturut-turut sebelum pelaksanaan. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan sholat istisqa, nah dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari sebelum melaksanakannya. Jadi misalnya ingin melaksanakan sholat istisqa pada hari Jumat, jadi pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamisnya itu dianjurkan untuk berpuasa sunnah secara berturut-turut. Kemudian bertaubat, yaitu memohon ampunan kepada Allah serta berdamai dari permusuhan. Nah, jadi masyarakat di sana itu harus saling berdamai, saling rukun. Jadi tidak ada yang bermusuhan. Nah, jadi demikian. Kemudian yang kedua, tata cara sholat istisqa itu mirip sholat Idain, sholat hari raya. Jadi sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama itu takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Nah, kemudian ditutup dengan salam. Nah, kemudian bagian yang paling penting yaitu adalah pada rakaat kedua khotib dan jamaah membalikkan selendang atau biasanya surban atau pakaian sebagai pelambang doa agar nasib diubah dari pacak telik menjadi syukur. Nah, jadi ketika melaksanakan sholat istisqa, kita itu pertama harus memakai surban, dipakai di sebelah kiri. Nah, nanti kalau sudah masuk khutbah kedua, nanti selendang yang dari kiri itu dipindah ke kanan. Nah, itu cuma sebagai simbolis saja, simbolis untuk doa, sebagai doa agar nasib diubah dari kemarau menjadi hujan. Nah, jadi cuma sebagai pelambang, sebagai simbolis. Nah, jadi demikian penjelasan tentang sholat istisqa. Bab 3 kita memasuki penutup. Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan semuanya tadi dari teman-teman, kesimpulannya adalah sholat Idain, gerhana, istisqa merupakan representasi ketaatan hamba di berbagai fase kehidupan, entah dalam suka, cemas, dan kesulitan. Sholat Idain menggambarkan kita dalam keadaan bahagia, suka. Sholat gerhana dalam keadaan peristiwa alam. Sholat istisqa menggambarkan dari keadaan cemas dan kesulitan.
Kemudian kesimpulan yang kedua, ketiganya memiliki tata cara khas penanda kekuasaan Allah. Seperti contoh takbir tambahan, rukuk ganda, dan pembalikan pakaian. Kemudian ibadah ini itu menyeimbangkan dimensi hubungan spiritual dengan Allah, yakni hablum minallah, dan juga harmoni sosial sama manusia atau hablum minan nas. Jadi sholat idain itu menggambarkan hablum minallah juga hablum minan nas. Untuk saran akademis sebagai pemahaman mendalam, penting bagi pendidik MI di masa depan untuk menguasai tidak hanya aspek hafalan namun juga substansi fikih praktis dari sholat sunnah ini. Jadi penting kita menyampaikan kepada pendidik, kepada murid-murid yang akan kita ajar nantinya. Bukan hanya tentang teori, tapi juga praktiknya. Karena banyak di zaman sekarang ini cuma paham teori, cuma kalau masalah praktik itu kurang. Dan dalam penerapan nyata, semoga mampu mempraktikkan sholat ini sesuai tuntunan sunnah yang sahih di tengah masyarakat saat terjadi momen alam terkait. Sudah saya kembalikan kepada Mbak Mia sebagai moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai sholat sunnah idain, gerhana, dan istisqa. Kami berharap apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami serta mengamalkan ibadah sholat sunnah tersebut dengan benar. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.